Ya sedikit cerita, kita mengalami down mas, dan akhirnya muncullah kita punya utang dan lain sebagainya ke orang dengan nilainya fantastis. Disitulah titik balik mas, kita ketemu dengan Mas Nanang tadi, sama saya bercerita gitu kan. Di situ saya yang merasa termotivasi untuk wah kayaknya benar nih, kuliner ini sebenarnya luas gitu kan. Tapi ada satu titik kita memang selama ini nggak pernah belajar dan nggak pernah mau tahu bahwa kuliner itu bisa menjadi industri yang besar gitu kan. Alhamdulillah kita hari ini berada di Cibubur ini tentunya punya story ya. Story yang panjang, kurang lebih sekitar 16 tahun. 16 tahun mau ke 17 tahun Ayam Lunak Panglima ini berdiri. Ada, tapi punya story yang panjang. Itu berawal dari warung kecil mas. Kalau orang Belitung itu bilang kedai, karena kita Ayam Lunak Panglima ini dari Pulau Belitung, pulau kecil yang dikenal dengan negeri Laskar Pelangi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengucapkan selamat kepada Mas Syahrial yang sudah berhasil bikin cabang di kota wisata. Ini 8 cabang yang ke-8 dan tempatnya bagus banget. Tadi baru lihat dan cukup ramai. Dan saya mengenal Mas Syahrial dari awal adalah seorang pebisnis yang tangguh. Kalau ngobrol sama beliau kelihatan berkahnya. Akhirnya memang basic saya sebelumnya di kuliner, punya orang tua saya. Nah, setelah kita berkeluarga, akhirnya saya berpikir adalah saya harus terpisah, kita mandiri. Akhirnya kita sama istri berkomitmen untuk membangun usaha dari nol. Ya, sekitar bulan Juni, akhirnya kita dulu saya punya kedai di Belitung itu. Jadi akhirnya kita mulailah dari situ. Nah, namanya kedai SS mas. Kedai SS. SS itu namanya Syahrial Seri. Oh, nama istri. Ya, itu pun berawal nama itu karena kita nggak nemu nama yang pas. Udah mau buka, Sari mau buka, mau bikin plang nama, bikin spanduk, belum ada nama. Ya udahlah, kasih nama kedai SS aja lah, Syahrial Seri aja. Nah, produknya waktu itu sudah ada produk ayam lunak ini mas, sama iga bakar. Jadi Mas Syahrial ini orangnya adalah pembelajar dan beliau tidak anti untuk saran, masukan dan lain-lain. Sehingga ketika ada dikasih masukan terkait masalah, Mas harus fokus, Mas harus tonjolkan apa keunggulan dari brandnya. Dan salah satunya sekarang sudah terbukti dari seperti itu. Sekarang ayam lunak itu langsung terbersit Ayam Lunak Panglima. Dan kalau iga itu selalu batalion. Jadi kalau teman-teman semuanya kalau udah lihat dan ngerasakan batalion itu pasti akan pengen balik lagi. Dan emang bener-bener enak, empuk banget tuh ya. Memang dulu karena memang kedai saya itu bekas jual kopi, agak lumayan luas, tapi dari sederhana lah, dari pohon-pohon gitu tiang-tiangnya. Saya coba selingin dengan sewa proyektor waktu itu. Nah dari situlah kita dapat momen itu, Piala Dunia itu. Alhamdulillah kedai SS itu waktu itu dikenal lah di Belitung. Di 2016 ini, dari tadinya kita bangun dari tahun 2010 itu, ya sedikit cerita, kita mengalami down mas. Down, dan akhirnya muncullah kita punya hutang dan lain sebagainya ke orang dengan nilainya fantastis. Gara-gara produk kita gitu. Pelayanan turun, produknya turun. Nah, ternyata bisnis itu bukan dagang itu bukan hanya kepoin kita masak aja ya. Tapi kita juga harus punya ilmu memanage manusia di dalamnya ini. Nah, ini kita waktu itu benar-benar nggak paham tuh. Karya udah mulai banyak kan waktu itu dari 2010 ke 2012, 13, 14 itu udah mulai banyak kan. Nah, di situ kita nggak bisa, belum tahu gimana cara memanage tim. Saya waktu itu
karyawan dari 2016 setelah kita down itu saya coba ada satu orang manajemen ya yang uang untuk pencatatan, itulah karyawan pertama di kantor saya Mas, dengan satu orang. Saya ajak ke Kediri. Alhamdulillah setelah itu kita ketemu dengan kawan-kawan TDA di sana. Disitulah mulai kita sharing-sharing Mas. Sharing-sharing. Nah, disitulah saya dikenalkan dengan dari Mas Faisal ini, disambut beliau juga pas sampai setelah acara di Kediri, dibawa ke Malang, disambut Mas Faisal, dikenalkan dengan pelaku-pelaku kuliner sana. Namanya mungkin udah nggak ini lagi ya di kancah perkulineran Indonesia ya, Mas Nanang Nelongso. Nah, disitulah titik balik Mas. Kita ketemu dengan Mas Nanang tadi. Sama saya bercerita gitu kan. Di situ saya yang ngerasa termotivasi untuk kayaknya benar nih, kulinernya sebenarnya luas gitu kan. Tapi ada satu titik kita memang selama ini tidak pernah belajar gitu, dan tidak pernah mau tahu bahwa kuliner itu bisa menjadi industri yang besar gitu kan. Nah, disitulah Mas Nanang bilang ke saya, Mas, kalau kita usaha udah kayak gitu ngapain dipertahankan lagi katanya. Udah tutup aja katanya. Dibilang kayak gitu. Saya bilang, masa saya harus tutup Mas? Kan saya udah berapa? 8 tahun ya usaha ya. Tutup itu dalam artian kita harus perbaikin katanya. Ibaratnya pohon yang sudah mau mati, ya apa yang harus kita lakukan katanya. Kalau menurut Mas apa? Saya ingat itu kata-kata yang inspirasi gitu ya bagi saya. Ya, saya bilang saya cabut, terus saya ganti dengan yang baru. Salah Mas, gitu. Seharusnya pohon itu jangan dicabut, kan udah membuahkan, udah menghasilkan. Harusnya dipangkas ranting-ranting yang sudah rusak, terus media tanamnya diganti, kasih pupuk insya Allah kok nanti satu saat dia akan berbuah secepat. Kalau Mas ganti dengan yang baru, tunggu lagi 5-10 tahun baru menghasilkan buah kan. Nah, situ saya benar-benar terinspirasi Mas. 16 tahun itu kan lumayan panjang Mas, untuk menjadikan kita sustain dalam satu produk gitu ya. Dalam satu produk yang nggak dirubah-rubah. Nggak bisa saja saya buka ayam apa gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai ke 8 ini kita masih yakin bahwa di sini masih ada jalan kita untuk bertumbuh, bahkan insya Allah untuk menjadi kuliner daerah yang bisa mencapai ke nasional nanti suatu saat. Makanya tagline kita ayam lunak Panglima itu dari Belitung untuk Indonesia.